Shalom. Selamat pagi, bagaimana kabar saudara hari ini? Pasti luar biasa, amin. Kita percaya bahwa Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mencari wajah Tuhan. Di dalam hadiratnya kita percaya kita akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Bahkan jalan keluar atas persoalan kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, terima kasih untuk segala kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami merendahkan diri kami. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami hanya mau menemukan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku cari wajah-Mu. Amin. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Amin. Ku dengar jawab-Mu. Kau bukan yang selalu dengar. Amin. Seruan hatiku, katakan sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Mari kita cari wajah Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu.
Pagi ini kami datang Tuhan. Kami hanya ingin mencari wajah-Mu. Kami hanya ingin menemukan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami hanya mau katakan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi kota benteng kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah takut untuk terus berjalan bersama dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus beracaralah Bapa. Terus beracaralah dalam ibadah kami pagi ini. Kami hanya mau datang menghampiri Engkau. Horibaka nama ya shandara bapa pasyata kurihana yama. Horibaka nama ya syukuri batakaraya kana moshe. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Dan pagi ini kami siap untuk menari bersukacita untuk-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saat ini mari kita mau menari, bernyanyi buat Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita mau bangkit berdiri. Kita mau bernari buat Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mau menari dan memuji-Mu. Amin.
dengan sukacita. Dengan bernyanyi buat Raja, amin, dengan sukacita daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau mendengarkan pesan pengembalaan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ini kita kembali mau sama-sama belajar, yaitu satu topik besar yang kita bahas selama Februari ini adalah gereja sebagai keluarga, di mana kita mau belajar nilai-nilai di dalam keluarga itu supaya bisa ada di dalam gereja. Dan hari ini topik yang kita bahas adalah berbicara tentang kebaikan, kemurahan yang didorong oleh kasih yang begitu besar. Dan kita tahu bahwa berbicara tentang kebaikan atau kemurahan tidak semudah seperti yang kita katakan. Ternyata seringkali harus ada harga yang dibayar. Oleh sebab itu sama-sama pada hari ini kita mau belajar bagaimana kita boleh mampu melakukan apa yang buah roh itu, karakter dari roh itu, supaya itu nyata dalam hidup kita. Dan biarlah kita mau praktekkan sepanjang perjalanan hidup kita ke depan, sebagaimana kebaikan dan kemurahan itu nyata di dalam hidup kita, supaya sungguh-sungguh dari hidup kita banyak orang diberkati. Terpuji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengar pesan pengembalaan, ini waktunya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, biar saat ini lewat pujian ini, kita mau terus tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut karena Tuhan memegang kehidupan kita. Mari, siapkan hati kita.
kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari Biar musik mengalun dengan lembut, mengangkat pujian ini. Dimanapun kita berada saat ini, mari tundukkan kepalamu. Kita datang kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu. Jangan takut, jangan bimbang, sebab Tuhan menopang kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang setia walaupun terkadang kita tidak setia. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang mengerti setiap tangisan tetesan air mata kita. Ribaka namanya Syadarabayas. Terima namanya Syandarababayas. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Yesus, untuk selamanya ku kan setia
sikiara nana. Oh ya ralaba ya sikira la ya moya sandara baba. Terima kasih Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari, amin, kesetiaanmu sungguh terbukti, amin Tuhan, di sepanjang hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku. Katakan sekalian, sebab kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Amin. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allah. Dimanapun Bapak Ibu berada, angkat kedua tanganmu. Tanda kita berserah dan tanda kita mengaku bahwa Dialah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali, benar Tuhan, Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Saat Engkau mengatakan, aku memberkatimu, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Amin. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan
yang seperti-Mu Yesus, sebab Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih sayang-Mu atas kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, agar firman-Mu menjadi rema dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan pada saat ini kita kembali akan berbicara tentang keluarga dan nilai-nilai yang dibangun di dalam sebuah keluarga orang-orang yang percaya, secara khusus adalah keluarga Kristen tentunya. Dan sebelum itu mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan urapi kami, satukan kami dalam satu kuasa dan kasih-Mu. Urapi hamba-Mu yang berguna jika Engkau pakai, gunakan dengan kuat kuasa Tuhan. Dan segala kebenaran firman Tuhan boleh jadi rema, firman yang hidup untuk kami aplikasikan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita bersyukur, dan apa saja sih bicara tentang nilai-nilai di dalam keluarga. Nah, nilai adalah sesuatu yang berguna, dipakai untuk mengingatkan, tentunya menjadi satu ukuran tentang bagaimana kita hidup di muka bumi ini. Ada hakikat hidup yang akan mengarahkan kita pada tujuan hidup, yaitu rancangan Tuhan dalam kehidupan keluarga Kristen tentunya. Dan ini bukan hanya berguna bagi pribadi, tapi juga bagi keluarga secara utuh, di mana menjadi satu identitas. Seperti apa sih keluarga Kristen? Mari kita masuk. Yang pertama adalah bicara tentang kasih. Kasih seperti 1 Korintus 13 ayat 13 katakan, di antara iman pengharapan kasih yang terbesar itu adalah kasih. Dan hukum yang terutama yang Yesus berikan adalah juga tentang kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kita tahu apa sih contohnya? Contohnya bicara tentang kasih, bagaimana suami istri dalam hubungan tentunya bisa menemukan bahasa kasih. Dan ini berguna jika kita mengasihi, wujudkan dalam sebuah tindakan dengan memberi pujian, melayani, dan sebagainya. Dan jika ada masalah dalam rumah tangga, sebaiknya dua-duanya memang bertahan untuk ketika rumah tangga dalam keadaan di ujung tanduk. Jangan ada satupun yang ingin berpisah, tetapi mari kita kenakan kasih ini. Bagaimana dengan penerapan pada anak-anak? Orang tua tentunya perlu untuk memiliki waktu dengan anak-anak. Baik, sekarang yang kedua, itu tentang sukacita. Kita tahu bahwa sukacita itu muncul dari dalam, bukan karena situasi dari luar, tapi dari dalam. Bagaimana caranya bisa mendapatkan sukacita? Dengan memperbanyak interaksi kita, koneksi kita dengan Tuhan, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yaitu sukacita. Jadi milikilah jam-jam waktu-waktu bersama dengan Tuhan yang berkualitas. Bagaimana dengan damai sejahtera? Damai sejahtera ini memampukan kita bisa mengambil keputusan penting di tengah situasi sulit. Dan damai sejahtera yang dikatakan dari Allah ini melampaui segala akal budi dan pengertian. Itu sebabnya ini dibutuhkan untuk kita semua bisa mengambil keputusan yang tepat dengan memiliki damai sejahtera daripada Allah. Yang berikutnya adalah kesabaran. Kesabaran bicara tentang dengan bersabar, kita belajar bisa mengkomunikasikan kesulitan atau hal-hal yang ada dengan pasangan, dengan anak, dan hubungan kita kembali diisi dengan kasih tentunya. Dan dalam pengasuhan dengan anak, itu dibutuhkan kesabaran. Nilai kehidupan di dalam kesabaran ini adalah cara yang paling tepat untuk mendidik anak-anak dari sejak usia dini sampai dewasa. Dan kemurahan serta kebaikan. Kemurahan itu bicara tentang bagaimana sih hidup kita yang memiliki Kristus bisa bermurah hati dengan menunjukkannya. Contohnya memberi senyum pada orang-orang, gitu. Berilah senyum. Berikan juga di tengah kesibukan kerja, senyuman kita itu bisa jadi berkat buat yang lain. Itu salah satu contoh kecil dari kemurahan hati. Lalu kebaikan. Kebaikan ini bicara tentang berikanlah kebaikan, karena Tuhan mau tunjukkanlah kebaikan-kebaikan kita. Nah, dimulai dengan hal yang sederhana, misalnya dalam sebuah rumah tangga, anak-anak menolong orang tua dengan mencuci
pakaian, piring dan sebagainya, membuatkan kopi bagi papa atau mama, dan juga menyediakan telinga terutama mendengarkan curhat gitu ya, keluhan suami mendengarkan keluhan istri, istri mendengarkan keluhan suami, dan orang tua mendengarkan anak, begitu juga sebaliknya. Mari kita juga mau terapkan ini dalam rumah tangga kita, dan kesetiaan serta kelemah lembutan. Kesetiaan dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Kesetiaan ini menunjukkan justru jati diri, perbedaan orang Kristen dengan yang lain, keluarga Kristen yang lain. Nah, kelemah lembutan, Yesus itu mengajar supaya belajar daripada Yesus. Maksudnya apa sih? Supaya kita banyak mengalah, tidak berkata-kata kasar, tidak menyakiti baik pasangan maupun anak, dan juga keluarga di dalam gereja tentunya. Mari miliki kelemah lembutan, karena ini akan menjaga kedamaian di dalam keluarga secara pribadi maupun keluarga yang Tuhan berikan dalam lembaga gereja. Dan penguasaan diri yang terakhir. Bagaimana sih mengendalikan diri kita supaya tidak marah dan tidak membiarkan hati kita menjadi pahit. Dan melalui perlakuan perkataan yang tidak menyenangkan sangat penting untuk dilakukan, yaitu bisa menguasai diri kita masing-masing. Nah, orang yang dapat menguasai diri dikatakan orang yang dapat merebut sebuah kota. Jadi ini perlu diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, inilah nilai Kristiani yang menjadi ciri-ciri dalam keluarga tentunya, secara pribadi maupun keluarga yang Tuhan berikan dalam lembaga gereja. Dan semua tercatat di dalam Galatia. Nah, saya ingin bagaimana penerapannya. Ada sebuah kisah yang diangkat dari satu tokoh keluarga Kristen yang kita tahu namanya. Nah, namanya yang pertama adalah dari Perjanjian Baru. Itu bicara tentang Aquila dan Priscilla. Aquila, Priscilla ini adalah pasangan suami istri yang saleh. Apa sih yang diterapkan melalui nilai yang seperti tadi saya sebutkan? Nama Aquila itu artinya adalah Raja Wali, dan Aquila itu adalah seorang tukang membuat kemah gitu ya. Kalau zaman sekarang disebut seperti rumah gitu ya, karena dulu orang tinggal di kemah-kemah. Dan dia dari Pontus, Asia Kecil. Sementara Priscilla itu artinya yang patut dimuliakan dan rendah hati serta unik gitu ya. Dan Priscilla ini adalah keturunan bangsawan Romawi dari keluarga Asilian, dan mereka menjadi suami istri. Waktu mereka karena kaisar daripada Claudius itu tidak menyukai orang Yahudi ini dikeluarkan dekret, jadi yang mereka tinggal di daerah Roma itu harus keluar semua. Dan pada saat itu orang-orang berpindah karena ketakutan dan sebagainya, termasuk keluarga ini. Mereka pindah dari Roma ke Korintus. Di Korintus dia berjumpa dengan Paulus. Nah, apa sih yang muncul dari nilai keluarga Aquila dan Priscilla? Yang pertama adalah mereka orang yang penuh kasih dan pengabdian. Kita bisa lihat di dalam kisah 18, bisa temukan bagaimana pasangan ini mengabdi dan bahkan bisa dipercaya oleh Paulus. Ketika Paulus harus pergi ke kota yang lain, Aquila dan Priscilla juga rela memberikan nyawanya, berkorban untuk pelayanan, dan mereka membuka diri bisa bekerja sama dengan pihak yang lain. Dan ini adalah satu bentuk dari kasih dan kebaikan yang ditunjukkan ya, nilai kasih dan kebaikan yang memunculkan bisa saling menguatkan, saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Yang kedua, dia orang yang saleh, dia ramah, dia penuh perhatian dan juga murah hati. Kebaikannya itu sangat berdampak kepada jemaat pada saat itu. Dengan cara apa? Yang tadi saya katakan, dia sediakan bukan hanya dirinya, tapi dia berikan rumahnya untuk jadi tempat di mana orang-orang berkumpul, bertemu, bertumbuh, mereka bisa sama-sama beribadah. Dan rumah tempat Aquila Priscilla ini jadi pusat cahaya dan kasih Kristen yang bisa dirasakan kepada banyak orang yang tinggal di sana, sehingga banyak orang yang datang ingin tahu, dan itu jadi satu tempat contoh, tempat di mana banyak orang alami pemulihan. Bagaimana dengan kita? Korintus itu tempat mereka tinggal, itu budayanya itu bobrok. Kehidupan masyarakat yang tinggal di sana itu seperti Sodom Gomora, begitu bobrok. Tapi dengan hadirnya Aquila Priscilla, ini menjadi tempat yang berbeda, tempat yang bercahaya, tempat yang dimana ada terang Tuhan di tengah kegelapan di kota Korintus pada saat itu. Dan Tuhan pakai Aquila Priscilla ini, bukan hanya dia adalah seorang yang penuh dengan talenta di dalam pekerjaannya sebagai pembuat tenda.
Jadi dia adalah mandiri, dia mengusahakan sendiri untuk segala sesuatunya, dan secara profesi mereka itu luar biasa. Secara rohani mereka bisa dipakai menjangkau, memuridkan. Wow, ini luar biasa. Dan Tuhan rindu ada banyak keluarga Kristen yang seperti ini, yang siap berkorban, yang siap untuk dipakai Tuhan untuk melayani. Bukan tunggu nanti ketika aku kaya, enggak. Mereka apa yang ada pada mereka gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Mereka pakai untuk memberi diri, melayani. Hidup mereka bukan tertuju fokus kepada mereka, diri mereka, tetapi kepada Tuhan dan bagaimana supaya Injil bisa diberitakan dan orang-orang lain mengalami yang namanya perubahan dan pertumbuhan. Mari kita mau gunakan profesi kita, pekerjaan kita, perilaku, perkataan kita, dan itu menjadi berkat tentunya bagi ciri orang-orang yang tinggal di dalam keluarga Kristen yang memiliki Kristus. Nah, kita mungkin bertanya, itu kan perjanjian baru. Ini ternyata di perjanjian lama ada seorang yang tadi mungkin orang tengah ya, middle gitu ya. Orang yang kekayaannya Tuhan berkati gitu ya. Dan karena dia menjual tenda, membuat tenda. Bagaimana? Apakah ada orang yang bilang, ya saya mau tapi saya nggak punya uang. Nah, ternyata Tuhan kasih satu contoh yang luar biasa dari seorang yang ada di dalam perjanjian lama. Dan perlu kita catat, garis bawahi, ternyata wanita ini justru tinggalnya di daerah Sidon, tempat yang dikatakan Sarfat, tempat yang jadi tempat di mana Isabel itu ada tadinya, lahir di sana, dibesarkan. Nah, hidup keluarga ini menjadi satu berkat buat kita sama-sama belajar. Ada peristiwa-peristiwa yang ditaruh di alam Alkitab untuk kita belajar jadi contoh. Nah, kisah janda Sarfat ini adalah contoh keluarga sederhana yang miskin, punya satu orang anak, suaminya sudah meninggal, tapi dia memiliki nilai, bobot nilai di dalam keluarga yang dia besarkan, yang dia terima gitu, dan dia mencoba untuk melakukannya dari keterbatasan dirinya. Wow, ini luar biasa sekali. Dan janda ini berjumpa dengan seorang nabi namanya Elia. Elia pada saat sampai, itu dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 17, saya akan ajak kita melihat ayat ini, di ayat 7, sesudah beberapa waktu sungai itu jadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Lalu datang firman Tuhan. Nah, ayat 9 dikatakan begini, bersiaplah pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon, tinggallah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda. Jadi ini atas perintah Tuhan. Tuhan menggerakkan seorang janda untuk memberi yang namanya Elia ini makan. Jadi apa yang terjadi? Dia datang ke sana, dia sampai, dan ketika dia ketemu sampai di gerbang, ketemu dengan janda ini, lalu dia minta minum. Waktu minta minum sedikit gitu, dia datang gitu ya, dan mau memberikannya. Apa yang terjadi ketika dia minta minum? Ambillah bagiku air, dan bagiku juga sepotong roti. Perempuan itu pada saat itu menjawab di ayat 12, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia mengatakan seperti itu, dan aku mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku pulang mengolahnya bagiku, anakku, dan bagi anakku. Setelah kami makan, maka kami akan mati. Tapi Elia tidak terpengaruh, dia tidak juga bereaksi gitu. Dia bisa menguasai dirinya. Dan Elia berkata satu firman yang kita tahu tentunya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, buatlah lebih dulu, buat Elia gitu ya, sepotong roti bundar kecil dan bawalah padaku, barulah kamu buat bagimu. Jadi bagi dia dulu, baru habis itu buat wanita itu dan anaknya gitu. Dan itu luar biasa. Satu hikmat Tuhan berikan kepada Elia untuk menjawab wanita ini. Apa sih yang terjadi? Yang luar biasa, janda ini benar-benar miskin seperti kita tahu dari ceritanya. Hidupnya sangat berat gitu ya. Ada pergumulan sangat berat akibat kemarau panjang. Dan persediaan makanannya makin lama makin menipis. Mari kita taruh posisi kita di posisi dia pada saat itu. Seperti apa sih kalau orang yang benar-benar semua persediaan bahan makanannya habis dan dia tinggal sama anaknya. Dia nggak tahu lagi apa yang terjadi hari esok. Setiap kita juga nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi di sini dikatakan, ya udah ini tinggal sedikit. Jadi dia buat dan dia pasti akan mati karena nggak punya apa-apa lagi. Dalam pergumulan yang berat, Tuhan kirim Elia
itu jadi apa ya? Jadi saluran mujizat buat janda itu. Tapi sebaliknya yang menarik yang Tuhan katakan, aku sudah memerintahkan janda untuk jadi berkat. Jadi Tuhan pakai janda yang miskin itu untuk jadi saluran berkat atau saluran mujizat buat Elia. Bayangkan itu. Nggak dikasih tahu loh berapa lamanya. Di situ tidak kasih tahu. Cuma dikatakan kamu di sana. Dan ini menarik sekali waktu saya perhatikan. Elia berusaha meyakinkan bahwa beras atau tepung itu ya dalam tempayan dan minyak itu tidak akan habis selama musim kemarau. Dan ini muncul satu kepercayaan. Perhatikan, janda ini tinggal di Sidon. Wanita ini belum mengenal siapa Tuhan yang seperti disembah oleh Elia. Dia berasal dari tempat yang sama seperti Isabel. Isabel aja menyembah dewa-dewa. Tapi perhatikan, wanita yang tidak percaya ini, hatinya itu mendengar kata-kata Elia, itu seperti gitu. Kayak seperti ada listrik yang dia terima dan mengubah cara pandang dia. Dan dia percaya, dan dia melakukan persis seperti yang Elia katakan. Tepung itu dia buat, dia dahulukan kepentingan Elia, baru sesudah itu dia buat untuk dirinya dan buat anaknya. Janda itu bersedia di tengah pergumulan penderitaannya, dia mendahulukan kepentingan yang lain. Orang yang notabene dia tidak kenal. Dan benar, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Bahkan minyaknya juga tidak habis sampai datangnya musim penghujan. Dan pelajaran apa yang kita bisa petik di sini? Yang pertama, kisah ini menunjukkan yang pertama tentunya Tuhan kita itu baik dan luar biasa. Jadi segala sesuatu itu tentang Tuhan. Dimulai dari Tuhan. Tuhan kita baik, Tuhan kita patut dipuji. Tuhan kita yang merancangkan segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan dalam kisah ini buat Elia dan buat janda ini. Jadi dia baik. Jadi kita mau katakan gini buat keluarga kita. Tuhan baik buat keluarga saya. Tuhan baik dan patut dipuji di dalam keluarga saya. Amin. Dan ini yang dikatakan Tuhan begitu memperhatikan orang yang tidak punya apa-apa lagi. Sehingga dia merasa bahwa aku gak layak, aku bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan itu datang memerintahkan ini dengan maksud itu sebenarnya mengangkat harga diri daripada janda ini. Keluarga miskin yang merasa tidak sanggup dan tidak mampu melakukan apapun, Tuhan lihat loh hatinya. Hari ini Tuhan yang sama melihat Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan melihat dan Tuhan pakai, dia angkat harga diri orang-orang yang merasa dirinya tidak layak ini. Dan dia angkat harga dirinya untuk apa? Supaya Tuhan menyadarkan dia bahwa engkau aku pakai untuk jadi saluran berkat. Untuk memberi makan seorang yang namanya nabi gitu ya. Dan itu luar biasa, memberi makan seorang hamba Tuhan. Dan ini mengingatkan bahwa banyak orang memperlakukan janda itu adalah orang lemah, orang tidak mampu, orang yang gak bisa kasih andil apapun. Tapi kita belajar, ternyata dari sudut pandang Tuhan, orang yang lemah, orang yang tidak mampu, orang yang tidak bisa dianggap gitu ya, tidak punya andil, itu diangkat oleh Tuhan untuk bisa menjadi orang yang menjadi saluran berkat. Jadi siapapun kita, Tuhan mau pakai Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Jadi janda Sarfat ini menemukan kembali jati dirinya, harga dirinya. Karena ia merasa hamba Tuhan ini datang aku gak kenal. Tapi Tuhan pakai. Sejak itu dia mulai mengenal siapa Tuhan yang disembah oleh Elia. Dan ini dikatakan pada saat yang begitu mungkin dalam keadaan seperti ini pandemi, kita mungkin juga berpikir-pikir ya untuk menjadi saluran berkat. Tapi Tuhan kalau dorong kita untuk melakukan hal-hal tertentu, mari lakukan itu. Bukan tunggu nanti, dia melakukannya justru di saat keadaan sulit. Luar biasa. Yang kedua, janda ini kita lihat memiliki kasih, memiliki juga kebaikan, nilai kasih, kebaikan, kemurahan hati itu ada. Dia mau berbagi meskipun hidupnya terbatas. Meskipun apa yang ada padanya itu benar-benar minim. Kita juga belajar. Mari kita apa yang ada pada kita mau berikan kembali kepada Tuhan. Jangan berikan kepada Tuhan di angan-angan aja. Sesuatu yang gak ada gitu. Tapi apa yang ada pada kita saat ini, mari berikan kepada Tuhan. Hal kecil yang ada diberikan kepada Tuhan. Di tengah kesukaran, kesesakan, kemarau panjang yang dialami, itu jadi kunci utama untuk
ada mujizat terjadi. Mujizatnya itu mulai terjadi, tepung tidak pernah habis, minyak tidak pernah habis. Jadi dimulai dari apa sih? Percaya. Bagaimana dengan iman percaya kita? Yang sungguh-sungguh disebut sebagai orang percaya. Bagaimana? Rasanya waktu saya pelajari ini, rasanya malu. Orang ini belum percaya kepada Tuhan, tapi imannya, tindakannya, dia betul-betul meyakini kata-kata Elia itu yang dia belum kenal, dan dia mengalami mujizat. Kita yang disebut orang percaya, maukah kita mengalami mujizat? Pasti semua bilang mau. Tapi mau gak kita bayar harganya? Apa yang ada pada kita, kita mau berikan kepada Tuhan kembali bagi kemuliaan Tuhan. Kemiskinan itu seringkali berkata minta dikasihani, tapi wanita ini enggak. Wanita ini benar kehilangan harga dirinya, tapi dia tidak sulit berbagi kepada sesamanya. Dan ternyata saya temukan bukan hanya orang miskin yang kehilangan harga diri, orang kaya juga banyak yang kehilangan harga diri. Ini biasanya jadi egois. Jangan sulit bermurah hati. Perhatikan, mari kita juga minta Roh Kudus telisik hatiku. Adakah aku orang yang egois, orang yang serakah, orang yang hanya berpikir untuk diriku saja? Jika itu ada, mari datang bertobat sama Tuhan. Wanita ini menjadi satu tema yang diangkat dari keluarga yang tidak mampu. Dia mau memberikan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Dia membangun keluarganya menjadi keluarga yang luar biasa. Menunjukkan kasih, kebaikan, dan kemurahan hati untuk berani berbagi. Saya percaya tema keluarga kali ini kita belajar dari dua contoh. Peristiwa daripada kisahnya Aquila Priscilla. Orang yang namanya disebut sebagai orang yang mungkin menengah ya, kalangan menengah. Begitu juga dengan orang yang kalangan terendah. Tuhan pakai semua. Baik kita ada dimanapun golongan kita, di mata Tuhan kita semua sama. Mau nggak kita dipakai oleh Tuhan untuk berbagi apa yang kita punya, uang kita, tenaga kita, pikiran kita, kepandaian kita, kasih sayang yang ada yang dari Tuhan untuk kita bagikan, serta penghiburan juga sukacita itu kita mau bagikan kembali pada banyak orang di sekitar kita, khususnya orang-orang yang mengalami namanya masalah yang luar biasa. Tuhan itu datang kepada wanita ini yang dikenal sebagai namanya itu sebagai roti kehidupan, bread of life. Yang menarik ternyata ketika saya baca terus apa sih yang dilakukan setelah itu, selesaikah masalahnya? Ternyata Tuhan ajarkan, coba lihat lagi apa yang terjadi. Dan ketika saya lihat di ayat itu, cerita itu dari 7 sampai 16 itu seolah-olah sudah selesai ya. Tapi ayat 17-nya anaknya satu-satunya itu jatuh sakit, bahkan sampai keras dan tidak ada nafas lagi. Wow, ini sesuatu yang pasti membuat orang, wah, malapetaka benar-benar datang. Dia sudah membagikan tapi mengalami kesulitan. Tapi tidak berhenti sampai situ. Perhatikan, wanita itu datang pada Elia. Dan maksudnya apa gitu, kamu datang. Elia datang membawa anak itu kepada Tuhan. Dan ayat 21 itu menarik. Lalu ia unjurkan badannya di atas anak itu. Lalu 3 kali dia berseru, ya Tuhan Allahku, pulangkan nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Wow, ayat 22 ini jawabannya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia. Tuhan kita mendengar seruan doa-doa kita. Dan dia yang dikatakan sebagai bread of life, yang memberikan roti bagi wanita ini dan anaknya dan Elia untuk makan. Ternyata dia menunjukkan, aku adalah roti hidup yang sanggup memberikan nafas hidup kepada anaknya. Jadi dengan kata lain, Tuhan bekerjanya itu wholeness gitu. Disebut sebagai holistik kalau zaman sekarang kita. Maksudnya apa? Bukan hanya mengenyangkan secara jasmani, tubuh jasmani dan jiwa kita alami pemulihan. Tapi juga roh kita itu disadarkan bahwa pemberi roh dan nafas kehidupan itu datangnya hanya Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita mau ketemu sama pribadi yang sesungguhnya yang menciptakan keberadaan kita. Maukah kita berani melakukan sesuatu dalam tema keluarga ini? Mari kita berbuat sesuatu. Jangan pikir hidupku minim, aku hanya terbatas. Jangan pikir itu lagi. Mari datang kepada Tuhan. Hidup kita harus ditata dengan satu kesadaran bahwa apa yang ada pada setiap pribadi kita ditaruh dalam sebuah keluarga, yaitu ada kebenaran Tuhan.
Bagi kita keluarga Kristen, dasarnya ada kebenaran Tuhan. Maukah kita dipakai untuk menjadi berguna membangun kehidupan bersama? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, pakai setiap kami, sadarkan kami bahwa kami hanya orang-orang biasa yang berguna jika Engkau pakai gunakan. Kami sadar apa yang ada pada kami semua datang dari Tuhan. Kami tidak mau menjadi pribadi yang egois. Kami mau menjadi pribadi yang mau dipakai menjadi saluran berkat Tuhan. Di tengah kesulitan apapun, kami tidak hanya fokus pada diri kami, tapi kami fokus kepada Tuhan dan mau jadi saluran berkat bagi sesama di tengah kesulitan. Contoh ini cukup bagi kami untuk menyadarkan kami bahwa hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Karena segala sesuatu dimulai dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan, dari Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan, ini yang kami persembahkan. Kami taruh di atas mezbah Tuhan sehingga hidup kami menjadi hidup yang senantiasa menjadi saluran berkat. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, kembali kita hari ini boleh menyelesaikan satu ibadah yang tentunya semua itu adalah berkat daripada Tuhan. Dan kita percaya bahwa ibadah kita tidaklah sia-sia. Oleh sebab itu kita mau bersyukur karena melalui semua yang kita lewati hari ini di dalam ibadah ini, itu memperlengkapi kita, menguatkan kita, dan mempersiapkan kita berjalan di tahun ini dengan penuh kemenangan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kembali kami boleh menyelesaikan ibadah kami, satu persekutuan umat Tuhan. Walaupun secara online kami percaya kuasa Tuhan nyata atas setiap pribadi, atas setiap rumah tangga, dimanapun kami beribadah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami semakin menyadari betapa rentannya kami, betapa terbatasnya kami. Oleh sebab itu kami membutuhkan Engkau di dalam hidup kami, di dalam perjalanan hidup kami, dan dalam setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Biarlah yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sakit, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau jamah dan sembuhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kesaksian besar itu terjadi di tengah-tengah setiap rumah tangga yang sedang mengalami sakit. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Hari ini kami mohon kiranya Tuhan Engkau jaga dan lindungi setiap umat Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala bencana yang sedang sekarang ini banyak terjadi. Dan biarlah kami semua terus mendapatkan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami dengan bersyukur kepada Tuhan, karena berkat Tuhan melimpah atas kami. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita harapkan berkat daripada satu-satunya sumber berkat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini dimanapun engkau ada, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersyukur sama-sama katakan amin. Amin.